pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Masa anak-anak adalah periode untuk tumbuh kembang dengan cepat dan rentan dengan berbagai resiko yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang tersebut. Salah satu resiko pertumbuhan dan perkembangan anak adalah berbagai jenis pelantaran dan eksploitasi. Oleh karena itu, tugas orang tua, masyarakat, dan negara adalah melindungi kepentingan anak untuk memperkecil kemungkinan terjadinya penelantaran dan eksploitasi. Dalam sesi ini, yang perlu dibahas yaitu yang pertama, pengertian penelantaran. Yang kedua, contoh-contoh penelantaran. Yang ketiga, cara mencegah penelantaran terhadap anak. Yang keempat, pengertian dan contoh-contoh eksploitasi. Yang kelima, akibat eksploitasi. Yang keenam, cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Yang langkah pertama yaitu pengertian penelantaran. Penelantaran anak disebabkan tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Sedangkan anak terlantar adalah karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat memenuhi dengan baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Langkah kedua yaitu contoh-contoh penelantaran. Contoh-contoh penelantaran diantaranya yaitu yang pertama, tidak memberikan makan yang sehat, aman, dan bergizi. Yang kedua, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Yang ketiga, tidak diizinkan sekolah. Yang keempat, tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Yang kelima, ditinggal sendiri. Yang keenam, tidak memberikan kasih sayang. Yang ketujuh, tidak dipedulikan. Yang kedelapan, tidak mengenal nilai-nilai baik dan buruk. Tidak dibawa berobat ke puskesmas ketika anak sakit, dan lain sebagainya. Langkah ketiga yaitu cara mencegah penelantaran anak. Cara mencegah penelantaran anak yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, meluangkan waktu bersama anak. Yang ketiga, berbagi tugas untuk mengasuh anak. Yang keempat, memperhatikan pergaulan anak. Yang kelima, menitipkan anak pada keluarga yang dapat dipercaya. Yang keenam, menitipkan. Yang ketujuh, mendidik anak tentang apa yang tidak boleh dan yang boleh. Langkah keempat yaitu pengertian dan contoh-contoh eksploitasi. Pengertian eksploitasi anak yaitu pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Contoh-contoh eksploitasi yang pertama, pemanfaatan tubuh anak, seperti anak yang dilacurkan, pornografi anak, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemanfaatan tenaga seperti memecahkan batu, mengupas kerang, dan memulung sampah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemanfaatan kepolosan dan keluguhan anak seperti anak dijual untuk bayar utang. Yang langkah kelima yaitu akibat eksploitasi. Akibat eksploitasi yaitu yang pertama, anak putus sekolah. Yang kedua, perkembangan fisik anak terganggu. Yang ketiga, penakut, murung, dan menarik diri. Yang keempat, tidak punya masa depan. Yang kelima, anak kehilangan kepercayaan diri, stres, terpisah dari keluarga, luka-luka, dan sebagainya. Langkah keenam yaitu cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Pertama, mengupayakan anak tetap sekolah. Yang kedua, tidak menyuruh bekerja dengan menunggu kegiatan bermain dan belajar. Yang ketiga, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Yang keempat, kenali teman-teman mereka. Yang kelima, kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Yang keenam, membuatkan akta kelahiran. Yang ketujuh, tidak melakukan jenis kekerasan terhadap anak dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kesimpulan,
memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Saran dari saya yaitu orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi dan penelantaran anak. Ya, itu saja materi hari ini. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.